Karena kayak lagi viral bro, isi ATM gitu kan, tunjukin gitu ya. Kalau isi ATM, gue bingung nih, banyak. Oh yes. Banyak. Siap. Nah, cara lu dapat penghasilan gimana? Kalau sales properti itu ada dua. Sebulan satu rumah aja itu udah ngalahin, kan 12 juta sebulan berarti kan, itu udah ngalahin ini loh rata-rata orang, misalkan dia karyawan tetap di mana, di perusahaan mana gitu kan, yang udah level atas ibaratnya, gencer banget sebulan misalkan bisa dapat 2 rumah. Kita nggak usah ngomong sampai 5 rumah lah, kan kebanyakan gitu ya. Sebulan 2 rumah nih, 24, gila ya. Gila, tapi udah cair nih ya. Puji Tuhan udah. Wih, mantap. Pansel lu sekarang ganti motor ya? Wih, sejam kayak Rolex tuh. Secara penghasilan menjanjikan lah gitu ya. Iya. Apalagi kita yang mungkin kepengen side income tambahan gitu ya. Bisa nih jadi agent properti ya. Bisa banget. Oke. Kita kayak ngobrol biasa aja ya. Aduh. Iya. Gue emang ya sama kayak lu lah bilangnya, jadi nggak yang gue konsepin nanti gue nanya apa. Ini gue bener-bener Mengalir aja. apa out of script bro, jadi nggak ada script apa gue nanti nanya lu apa jawabnya gimana, nggak ada deh, ngalir jadi ya. Oh iya, gue sambil santai. Oke, alright semua, hari ini gue udah nggak kedatangan sih, gue ngundang sebenarnya. Ini salah satu teman gue, kita dulu tuh satu SMA ya. Iya, satu SMA, yang teman gue, mungkin biar lebih jelasnya bisa dia kenalan lah kali ya. Bro, lu boleh kenalan mungkin nama, umur, sama kerjaan lu sekarang sebagai apa, sama isi ATM. Oh nggak usah. Anjir. Sekarang kayak lagi viral bro, isi ATM gitu kan, tunjukin gitu ya. Kalau isi ATM, gue bingung nih, banyak. Oh yes. Banyak. Siap. Tapi nol semua ATM-nya. Oke, coba silakan bro, kenalan lu bro, silakan. Ya, nama gue Edi. Gue dulu temenan SMA di suatu SMA di Jakarta Barat sama Moan juga. Terus kerjaan gue sekarang sales bro. Sales ya. Sales. Usia lu sama ya? Usia kita sama lah, 17 tahun lah. Gue masih gak terima aja, anjir, lama-lama tuh makin tua gitu ngerasanya. Iya, gue mikir loh. Kayak kita dulu SMA berapa? 16-17 tahun, tiba-tiba udah 25, 26, anjir bener 30 loh. Iya, berasanya jiwa masih muda, cuman serius, angka nggak bohong cuy. Bentar lagi 30 nih. Bener. Aduh. Cuman apa ya, gue ngeliat juga teman-teman sebenarnya ada juga yang lebih berumur, jadi gue pikir udah nggak usah mikirin umur lah, jalan aja. Ya kan? yang penting kerja gitu ya. Iya, yang penting kerja. Kayak bro, tadi gue nangkep kerjaan lu tuh sales. Sebenarnya yang gue tahu kan lu kan agen properti ya. Itu sama nggak tuh agen properti sama sales atau gimana? Sales itu sebenarnya ya pada seperti yang orang pada umumnya tahu, sales itu tugasnya nemuin penjual dengan pembeli. Singkatnya gitu. Berarti lu kayak perantara gitu ya? Perantara. Oke. Sales apapun itu, mau sales motor, sales mobil, sales HP, sebenarnya sama aja. Iya. Cuman lebih detailnya orang-orang sendiri yang ngelihatnya tuh agak berbeda. Contoh, kalau gue di properti, properti itu ada dua. Sales properti secondary sama sales properti proyek rumah baru. Yang di proyek-proyek developer gitu-gitu. Oh, jadi ada rumah baru, ada rumah second lah gitu ya? Ada rumah baru, rumah second. Nah, itu biasanya orang tuh ngelihat kalau memangnya proyek baru atau yang beli di developer, itu biasanya pembeli tuh cuma tahu penjualnya yaitu sales itu. Jadi semua koordinasi, kadang-kadang mereka akhirnya ngobrolnya sama salesnya gitu. Iya, makanya gue juga sempat mikir tuh, ya itu gue kira makanya sales sama gue kira tuh sales itu ya si agen properti gue kira. Jadi dialah yang nanti ngurusin apa jual belinya gitu kan sampai bener-bener jadi apa namanya surat-surat SAM gitu segala macam ya. Nyata enggak ya, dia cuma perantara nanti dioper gitu jadinya. Iya, cuman ya kalau karena pada umumnya pembeli itu taunya begitu, ya berjalannya begitu. Jadi kalau proyek baru pembeli taunya cuma ke sales, jadi apapun itu nanya ke sales. Padahal sales itu cuma perantara gitu kan. Beda lagi sama secondary. Kalau secondary biasanya benar-benar cuma nemuin doang nih.
Nanti yang koordinasi langsung tuh biasanya pembeli dan penjual bisa koordinasi langsung. Yang nengahin malah lebih banyak itu si notaris. Oh, oke, gue baru, gue tuh baru ngerti ya, kalau misalkan rumah baru, sales itu ternyata perannya lebih banyak berarti ya. Dia ngejelasin nih rumahnya gimana, terus lingkungan mungkin gimana segala macem, baru nanti ujung-ujungnya dioper tuh ke si developernya. Iya. Itu kalau rumah baru gitu ya. Rumah baru iya. Kalau second, mungkin cuman sekedar nginfoin bahwa nih ada rumah dijual nih. Udah gitu, udah langsung hubungi pihak pemiliknya. yang pemiliknya gitu ya. Oke. Nah, cara lu dapat penghasilan gimana? Dari Apakah ada bulanan, misalkan kan kalau orang kerja kan biasa ada 5 juta per bulan gitu kan, itu udah pasti lah. Nah kalau lu gimana nih? kalau sales properti itu ada dua. Satu sales yang digaji sama satu proyek. Proyek itu developer atau gimana? Developer. Oke. Developer, tapi ada juga yang digaji sama agensi. Agensi itu apalagi tuh? Agensi itu kayak suatu perusahaan yang menaungi sales-sales. Oke, oh jadi ada developer, ada agensi, ada sales. Jadi kalau yang digaji itu ada yang digaji sama developer, ada yang digaji sama agensi. Oke. Nah kalau yang digaji ya jelas bulanan pasti ada. Itu pasti nominal tetap gitu ya, 5 juta gitu ya. Oke, Terus ditambah ada komisi. Komisi dari penjualan. Komisi dari penjualan. Paling kecil berapa persen tuh? Ini gue bukan bongkar-bongkar ya. Apa-apa. Nyantai aja. Mungkin semua orang juga udah pada tahu kali. Komisi sales properti itu beragam sih. Ada yang di bawah 1%. Ada yang nyampe 5%. Dan ada juga yang sebenarnya bukan komisi, tapi dia dikasih kebebasan untuk ngambil komisi berapa nominal. Oh, si sales nentuin tuh. Misalkan 10% boleh tuh. Bisa kayak gitu, tergantung ownernya. Biasanya yang kayak gitu itu rumah atau tanah second. Oh, oke. Misal pemiliknya mau bersih suatu tanah 500 juta. Selebihnya bebas lu mau ngambil komisi berapa, tapi gue mentok di situ gitu. Oh, nah makanya itu akhirnya kalau yang ini yang rumah second ya, biasanya kenapa sebenarnya gue selalu pernah nemuin bro, gue nggak sebut siapa lah gitu ya. Jadi ada waktu itu gue lagi nyari rumah second rumahnya. Jadi gue kan nawar-nawar ya, namanya juga orang kan nawar-nawar ya. Gue bingung nih, dia pas gue bilang, mas ini udah mas udah nawar, terakhir sih penawaran paling tinggi 750. Nah terus gue bilang, oh berarti kalau misalkan gue kan kayak ibaratnya kayak apa sih namanya, lelang aja lah. Gue akhirnya nembak tuh, misalnya nih saya ngajuin 800, langsung lepas nggak? Oh boleh mas, lepas mas, tapi paling rendah pokoknya tuh saya 700. Berarti tuh dia emang kayak gitu ya, berarti sebenarnya harga aslinya nggak segitu ya? Iya, tapi nggak semua ya. Itu malah lebih ke jarang banget yang ngasih kebebasan sales untuk nentuin harganya. Itu jarang banget. Oh, oke. Lagi-lagi tergantung pemiliknya gitu ya. Tergantung pemiliknya. Dan ya pada akhirnya market juga sih yang nentuin. Kalau misal pemilik matokin gue mau bersih 500 juta atau 700 juta. Tapi nggak taunya market di sekitar ya emang umumnya segitu gitu. Jadi umumnya segitu tuh artinya si pemilik harus sebenarnya tetap wajib keluar lagi. Umumnya keluar lagi untuk biaya suratnya minimal. Oh, oke. Itu si pemilik yang keluar duit ya? Pemilik. Sales enggak ya? Sales enggak. Tapi pada akhirnya ya pemilik biasanya kalau marketnya nggak taunya masih di bawah harapan dia harganya, itu ya lama-lama nurunin harga. Oh, oke. Kayak gitu kadang-kadang sifatnya by negosiasi sih. Iya. Beda hal kalau sama orang yang emang udah pemain properti. Pemain tuh maksudnya properti udah banyak, udah tahu harga yang pasaran. borongan gitu ya, ngeborong-borong rumah di mana gitu ya. Iya tuh. Punya orang jual BU langsung dibeli gitu-gitu. Gile. Kan dia udah sering jual beli tuh. Dia tahu si sales ini biasanya kayak apa. Nah, itu lebih enak juga gitu. Oh iya ya. Benar. Jadi kalau ngomongin income sales properti, ya ada yang digaji, ada komisi, ada juga sebenarnya komisi ini biasanya 2 tahap. Closing fee
pertama namanya closing fee. Closing fee itu begitu misal lu beli rumah, lu booking, nah itu salesnya udah dapat sebagian. Oh, persentase dari booking fee itu. Misalkan 5 juta berapa persennya tuh dapat lah buat si salesnya gitu ya. Oke, terus yang kedua tadi apa? Nah, habis itu setelah akad di notaris, biasanya baru cair yang namanya komisi ke sales. Oh, jadi 2 komisi ya? Dua tahap. 2 tahap ya. Begitu booking dapat gitu ya. Sama setelah dia udah akad dapat juga. Pantesan gue dikejar-kejar waktu itu, bro. Mas yang penting booking dulu. Maksud gue kan, gue tuh mikir ya. Misalnya gue awalnya sih mikirnya booking itu ya yang untung lah pemiliknya lah paling gitu kan atau developernya gitu. Ternyata si sales juga dapat ya. Dapat. Terus gue diburu-buru, bro. Iya itu dia. Udah gitu kan booking fee kebanyakan biasanya kan kalau orang ya ada sih, tapi yang gue pernah temuin ya beberapa tuh rata-rata kalau kita udah booking suatu rumah kan bisa nggak balik kan angus gitu kan. Udah nggak bisa dibalikin mas gitu kan. Paling kalaupun dibalikin cuma berapa persennya gitu kan. Gitu-gitu bisa ya. Iya, nah itu yang sebenarnya gue lagi mau share ke semua, ke banyak orang gitu, terutama anak muda. Anak muda kan yang udah mulai lulus kuliah, udah mulai kerja, itu nantinya beli rumah tuh. Nah itu sebagian besar pada belum tahu biaya-biaya beli rumah itu. Gitu makanya bro, gue mikir ya tadi, nih coba agak lompat dikit ya tadi misalkan gue mikir jadi enakan jadi sales ya. Gini nih, misalkan kayak tadi rumah baru nih ya. Oke lah, misalnya tadi lu bilang ada yang di bawah 1%, tapi ada yang di atasnya gitu kan. Kita ambil tengah-tengah lah, misalkan 1% nih. Rata-rata kan rumah tuh kita bahas yang ini nggak usah Jakarta lah. Jakarta kan udah selangit tuh. Tangerang deh misalkan. Tangerang aja gue liat nih kalau kayak klaser-klaser gitu ya. Itu rata-rata tuh 1M, 1,5. 1M itu yang paling cuman kayak 52 meter gitu-gitu kan. At least kalau gue sih kepikir, ini kalau gue ya, gue sih pikir minimal lah gue punya rumah tuh entah 72 meter atau enggak 90. Karena kalau 52 tuh, wah gila, kecil banget. Bukan gue gimana ya, cuman ya kan gue mikir ke depan kan nanti berkeluarga, anak butuh tambah kamar lagi gitu kan. Tapi coba misalkan 90 meter, gue nyari-nyari tuh rata-rata itu pun udah ke belakang tuh, udah ke arah apa namanya Tangerang Selatan, Serpong BSD itu. Pojoknya lagi Tangerang lah malah. Nah itu aja udah 1,2. Nih coba 1,2 kalau misalkan 1% berapa tuh kira-kira? 12 juta. Tuh gila, satu properti tuh ya. Iya. Udah juga jadi sales ya? Sebenarnya nggak apa-apa juga kalau misal sebenarnya properti itu bisa jadi sampingan tau. Orang misalnya kayak gue guru nih, gue bisa sampingan jadi properti bisa tuh, sales properti. Bisa. Tapi kan gue punya waktu cuma mungkin ya, gue Senin sampai Jumat kerja nih. Tapi gue punya waktu Sabtu doang dong atau gimana? Atau mobile aja gimana? Nah itu tadi kan kita ngebahas ada yang digaji ada yang nggak digaji tuh. Nah yang digaji kayak tadi. Kalau yang nggak digaji bener-bener dibebasin. Kalau yang nggak digaji tuh bener-bener dibebasin dia. Jadi misal lu mau apa dapat cuan ya ada proyek ada produknya, lu iklanin atau lu tawar-tawarin, ya lu handle gitu. Mau kalau lagi nggak mood atau lagi nggak ada waktu untuk handle, ya bisa lu schedule ulang atau oper ke temen lu. Oh iya. Dan at least minimal juga dari situ pun kita dapat persenannya lah gitu ya. Tetap dapat. Bedanya nggak dapat gaji dia. Malah kalau yang bebasan gitu, itu malah bisa lebih gede dapatnya. Karena dia bisa kemana aja kan, nggak terikat ya kan? Nggak terikat dan nggak digaji kan. Iya benar-benar. Kalau misalkan dia terikat kan ya udah lu cuma boleh masarin rumah si developer ini gitu kan, lu nggak boleh nyebrang-nyebrang gitu kan? Iya. Ada nggak yang nyebrang-nyebrang gitu? Ya temen lu lah misalkan dia game properti. Sebenarnya kalau di dalam sih banyak sih. Banyak sebenarnya. Banyak ya? Banyak, cuman mereka pinter mainnya gitu-gitulah. Oh mungkin pakai second account gitu atau gimana? Second account gitu, misalnya kayak di Instagram nih dia ngeposting dijual rumah di klaster mana, tapi mungkin dia akun kedua di Instagramnya klaster yang lain gitu-gitu. Ya teknisnya kayak gitu, cuman dasarnya lebih ke ya namanya hidup, mungkin mereka butuh income lebih, ada peluang sikat gitu. Iya sih, benar. Bahkan ya ada yang istilahnya sales palu gada. Lu mau apa gua ada. Wis. Jadi itu kadang-kadang ada teman gue yang kliennya nyari motor, dia ada. Kliennya butuh asuransi, dia ada. Apa aja ada gitu? Kontraktor ada. Mau benerin atap ada. Aduh. Itu tuh yang kadang bingung. Tapi serius loh, gue berpikir
ini kita main gampang aja lah misalkan dari sales gitu ya. Satu rumah kita nggak usah yang sampai 2 M lah, misalnya 1,2 M aja deh yang masih, meskipun itu tinggi juga itu harganya. Apa 1,2 M 1%, 12 juta gitu ya. Sebulan satu rumah aja itu udah ngalahin, kan 12 juta sebulan berarti kan, itu udah ngalahin ini loh rata-rata orang, misalkan dia karyawan tetap di mana, di perusahaan mana gitu kan, yang udah level atas sih ibaratnya, paling cuma 8 juta 9 juta gitu ya. Nah kalau misalkan dia gencer banget sebulan misalkan bisa dapat 2 rumah, kita nggak usah ngomong sampai 5 rumah lah, kan kebanyakan gitu ya. Sebulan 2 rumah nih 24, gila ya. Ya iya sih sebenarnya. Tapi kalau realitanya Susah ya? properti itu ya itu tantangannya nggak gampang memang jualan tuh nggak gampang. Sebulan satu itu udah hebat banget. Oke. Sebulan satu. Kalau lu biasanya Kalau berapa bener-bener nih? konsisten tiap bulan gitu ya. Kalau lu biasanya berapa nih? Rata-rata lah misalkan apa per 2 bulan, per 3 bulan atau gimana? Rata-rata 3 bulan gua. 3 bulan satu rumah. Oh. Oke. Tapi lu kemarin gue sempat lihat tuh di mana ya, di Instagram tuh. Mungkin lu bisa share juga kali ya. Gue lupa yang berapa M tuh, yang gue sampai reply ke lu tuh. Wah, anjir cuan keras nih. Itu berapa tuh? Gue lupa tuh. Itu kayak gede tuh. 1,9 apartemen 1,9 miliar. Berapa persen lo? Itu Nih, gue nanya gini boleh ya? nggak apa-apa. Itu 2,5%. Gila. 1,9. Gila. Tapi udah cair nih ya? Puji Tuhan udah. Wih, mantap. Pantes lu sekarang ganti motor ya? Jadi kebutuhan abang gue lagi nggak ada motor, jadi tukeran gue pakai yang baru. Iya. Sejam kayak Rolex tuh. Mana lokalan ini cuy. Siap. Gue mau males yang pakai branded gitu. Kalau gue kalau soal fashion yang simple. Apa? Karena takut kecopetan bagaimana? Nah itu. Tapi malah lebih banyak jadinya orang yang takut gue copet. Anjir nih orang nggak meyakinkan nih, dompet gue masih ada nggak ya gitu. Iya. Iya sih, apa nggak gampang sih. Tantangannya itu dapatnya gede, cuman nggak gampang. Tapi kalau mamanya salesnya emang disiplin, terutama disiplin ya, kerja dan semangat terus, bisa sebulan satu tuh bisa. Biasanya nih yang paling susah kalau mungkin ya, kalau gua kan nggak ngerti nih dunia sales agen properti gimana gitu kan, maksudnya sampai akhirnya dia ngejual rumah, mempromosikan terus itu bisa terjual gitu ya. Gue tuh kepikir yang paling susah tuh dari sales atau agen properti meyakinkan pelanggan nggak sih, yang paling susah. Maksudnya nih lu bener kan ya, jangan lu bohong lagi, atau misalkan lu penipu. Kan lu pernah juga tuh bikin konten gitu kan, apa yang dasar apa klien bodoh gitu kan, atau bawa kabur gitu kan. Nah itu apa emang itu paling susah meyakinkan pelanggan atau gimana sebagai seorang sales nih? Lu pribadi dari pengalaman lu lah. Kalau buat gue pribadi pada intinya susahnya di produk sih malahan. Oh, produk gimana tuh maksudnya? Produk itu ada produk yang jelimet. Jadi terutama produk properti second ya. Properti second tuh biasanya begitu kita dikenalin awal ini produknya, itu biasanya ownernya nggak jujur banget gitu. Oke. Ada yang sebenarnya itu lahan properti warisan dari orang tua, tapi ada satu anak dari orang tuanya yang nggak diajakin. Oke, berarti itu gimana tuh? Nah kalau kayak gitu kan, Itu yang jelimet tadi gitu ya? nah jelimetnya pemilik, singkatnya ya mungkin mereka nggak mau ngasih bagian gitu ke satu keluarganya itu. Tapi untuk prosedurnya atau regulasinya anaknya yang lain itu yang nggak diajak itu tetap harus mengetahui. Oke. Nah itu kan kadang-kadang jelimet dan dalam keadaan mungkin si pembeli udah masuk DP gitu kan. Iya. Susah lagi gitu ya nyari anak lagi gitu kan, masih ketemu kan tanda tangan dia kan soalnya kan? Iya. Apalagi kalau kes nggak rukun sama keluarganya, model gitu. Iya. Lu pernah ketemu gitu tuh? Pernah gua. akhirnya gimana? Lu tinggalannya tuh gimana tuh? Akhirnya pembelinya yang mundur sih. Kok mundur kenapa? Mundur, dia ngerelain duit DP angus setengah. Gila. Iya ya. Itu gue lebih ke produknya sih yang susah.
Produknya malah ya. Malah produknya. Kalau pembelinya mah market properti karena kebutuhan mungkin ya masih ada terus sih, masih ada terus. Terutama kalau lahannya udah clear gitu. Makanya mungkin pembeli itu lebih percaya sama produknya developer baru atau perusahaan itu mungkin karena mereka beranggapan udah clear lah gitu. Oh, ada apa-apa udah clear gitu ya. Udah clear. Oke. Dibanding yang kalau rumah second biasanya kan kadang-kadang sertifikatnya bodong atau apa gitu-gitu biasanya. Iya. Lu setahun lu akhirnya bisa, ya kalau gua bisa nyimpulin lu ya, lu bisa dikatakan semahir ini butuh waktu berapa lama kira-kira tuh? Belum mahir anjir. Masih begini. Lu masih banyak perlu yang perlu dipelajarin, masih banyak perlu belajar. Total maksudnya. 3 tahun ini 11 lah. Sebenarnya 12 cuman batal 1. Siap. Lu waktu setahun pertama nih jadi agent properti itu berhasil kejual berapa rumah tuh? Atau berapa properti lah? Setahun 3. Setahun pertama tuh? Iya. 3 ya. Nilainya masih ingat nggak nominalnya? 1,4 semua atau 1,4 semua karena kebetulan enggak sih 1,4 dan 900 juta. Oke, 3 rumah tadi ya? 1 rumah 2 apartemen. 1 rumah 2 apartemen. Oke. Setahun pertama. Sebenarnya enakan. Sebenarnya gampang mana menurut lu? Apa sama aja ngejual apartemen atau rumah? Gampang mana sebenarnya? Kalau gampangnya sama aja sih. Sama aja ya. Lagi-lagi Semua punya tergantung orangnya ya. Pengennya apartemen atau pengen rumah gitu ya. Tergantung marketnya sih. Kalau umpamanya market rumah lu jejelin apartemen nggak bakal masuk. Iya ya. Karena emang nyari rumah gitu ya. Pinter-pinter kita memang sih masuk kemana. Bener. Oke, berarti lu pribadi menyarankan lah ya orang untuk ngambil side income dengan cara begini gitu ya. Sangat menyarankan karena lu lumayan cuy. Misal 3 bulan sekali dapat 12 juta. Iya, lumayan ya. Kita ambil yang terkecil aja gitu ya. Kecil. Rumah 500 juta tuh kan umumnya sebenarnya 2,5%. Komisinya. Oh iya. 2% dari 500 itu kan Berapa tuh? 10. 10 juta ya. Lumayan juga ya. Oke. Oh, jadi dia makin rendah apa namanya rumahnya agak tinggi dikit lah komisinya. Tapi kalau rumahnya mahal banget tuh kecil komisi bagaimana? Persenannya? Biasanya kalau agent terutama agent kan nggak digaji, itu yang menentukan cash turnover penjualan. Maksudnya keluar masuk penjualan oke. besarnya penjualan tuh rasio Unitnya penjualan. itu ya. Kalau rasio penjualan gede, biasanya komisinya nggak gede-gede banget. Oh, karena udah banyak gitu yang kejual kan unitnya kan? Iya. Oke. Tapi kalau produknya susah kejual, biasanya komisinya gede banget. Katanya kan gini nih, pengaruh nggak nih ke properti ya, apapun tuh maksudnya rumah ataupun apartemen kan tahun depan ya gue baca-baca sekilas ya, kan bilang tuh ekonomi dunia gelap gitu kan, ekonomi hancur. Properti bakal keganggu nggak? Misalkan sekarang nih oke, kita lihat yang 90 meter rumah 1,5 M. Tiba-tiba nih gue bukan ngadoin kabar ya, misalkan amit-amit lah terjadi beneran tuh dunia gelap tahun depan, bisa nggak tuh 1,5 tiba-tiba turun 1,2? Karena untuk ya kan orang juga pasti gaji turun segala macam gitu kan. Properti turun nggak kira-kira? Harga properti itu bisa turun. Bisa crash tuh ya? Bisa. Cuman nggak lama. Oh, paling dia ibaratnya kalau nanti ekonomi membaik langsung terbang lagi gitu ya? Iya. Kayak kemarin ya yang pernah kita alamin pas COVID. Tuh COVID gimana tuh? COVID hancur-hancuran cuy. Oh, jadi yang tadi 1M jadi berapa ratus juta gitu? Iya. Yang satu sih kemarin tuh yang harusnya 20 M-an itu cuma dijual 13 M. Gila. Dan itu dipasarin pagi, siangnya langsung di DP nomor. Ya, itu yang juragan-juragan lah ya, yang udah punya saving banyak gitu kan? Iya, mungkin ya itu bedanya marketnya lebih spesifik. Iya, benar. Setiap crash kan pada akhirnya pandangan gue ya, tetap ada orang yang malah income-nya. Benar. Menurut gue sih. Makanya itu yang kadang-kadang gue suka dengar juga tuh, suka bilang gini nggak sih, yang kaya makin kaya, yang ini gue bukannya mendiskreditkan orang ya, yang miskin makin miskin itu ibaratnya, karena tadi gitu kan,
COVID crash semua lah, tapi kalau yang orang-orang juragannya kan punya saving banyak nih lah, dia kan ngeborong tuh semua tuh, ngeborong dengan harga 20M tadi misalkan gitu ya, 20M 13M, terus ini kan udah mulai membaik nih lah, dia jual 16M 17M kan laku jadinya. Ya bisa dibilang benar, bisa bilang enggak. Kalau pada umumnya iya, cuman ada aja orang yang malah dari tadinya kasarnya ya miskin, malah jadi banyak duit karena crash. Ada. Oh, karena dia kebanyakan borong tuh. Karena dia pintar memanfaatkan peluang, ya salah satunya juga ada agent properti. Jadi dia memanfaatkan peluang itu untuk nyari rumah-rumah BU. Oh, yang butuh uang gitu ya. Walaupun BU kalau nominalnya gede, kan sales tetap dapatnya gede. Iya, benar. Sebenarnya nggak bisa dipukul rata sih, kalau orangnya emang semangat dan mau cari peluang, tetap bisa bertahan sih di saat crash tuh. Oke. Berarti sekilas nih bro, kalau misalkan tentang agent properti, berarti ada dua ya. Agent properti itu yang kayak lo gini, maksudnya bisa kemana aja. Maksudnya dalam arti itu fleksibel kerjanya, nggak terikat sama developernya. Tapi kalau in-house apa namanya, properti ya? In-house properti, dia itu terikat gitu ya. In-house properti terikat sama si developernya, developer mana. Terutama ya pasti jam masuknya ada, jam pulangnya ada gitu ya. Targetnya masih tercapai berapa? Kalau nggak tercapai tadi bisa dipecat gitu ya. Iya. Itu mungkin yang kadang-kadang orang mikir jadi agent properti itu enak gitu ya. Untung gede gitu kan, cepet cuan. Tapi ternyata begitu tahu, nah ini kadang-kadang kan. Ya gampang, targetan, diomelin, puasa dulu. Bisa belum jualan kita puasa dulu sih. Iya udah. Kita udah diomelin, tapi kan kerja masih lanjut ya. Iya. Makanya gue pernah ketemu tuh ada tuh orang, maksudnya apa, agent properti, tapi kayaknya in-house deh. Jadi kok gue kan baru nanya biasa ya, kayaknya tuh udah kayak nggak enak gitu loh. Nah gue dari sini mikirnya akhirnya, oh mungkin habis dimarahin sama manajernya. Targetan. Karena gue kan ya namanya gimana sih, namanya bayar kan wajar kan, nanya kan, mas ini gimana gitu kan, ini rumahnya apa emang oke, terus udah pernah direnov belum, gimana gitu-gitu kan biasanya kan. Iya. Nah itulah kenapa gue nggak mau in-house. Kalau gue cuma itu sih, gue pengennya tuh kerja tuh nyantai gitu, bener-bener kerjaan gue clear gitu. Dan aman untuk kedua belah pihak. Oh, untuk bayar nyaman, untuk lo aman gitu ya? Gue aman, dan untuk si penjual juga aman. Kadang-kadang ada nggak sih orang tuh, sorry itu lu udah nyala belum lo? Bro, sorry deh. Nah, Oh belum ya? Tekan lu deh, tekan. Ya udah nggak apa-apa. Nah berarti gue sih pernah ngelihat ya, kayaknya sih ada nggak sih kayak gini nih, gue konfirmasi ya. Kalau lu kan tadi bikin dua belah pihak ya, bayarnya untung dalam arti ya rumahnya dapet dengan harga yang oke gitu ya, salesnya juga oke. Tapi ada nggak orang mikir, oh bodo amat bayar gue tipu, gue kerjain gitu kan, yang penting gue untung. Ada nggak kayak gitu? Ada. Nah itu banyak atau kebanyakan kayak gitu malah, atau gimana? Nggak kebanyakan sih, cuman ada. Makanya perlu hati-hati. Nah buat teman-teman yang mau cari rumah tuh sekarang wajib untuk tahu sedikit banyak dunia propertinya sendiri. Mulai dari surat-suratnya, biaya-biayanya, dan lingkungan juga salah satunya. Lingkungan tempat kita yang mau beli propertinya itu gitu ya? Iya. Kalau soal surat-suratnya, itu kan surat-surat tuh banyak kalau ngomongin properti ya. Mulai dari yang kita tahu tingkatan surat itu kan ada AJB, ada HGB, ada hak milik. Nah itu masing-masing harus dipelajarin. Lu maunya yang kayak apa? Biasanya kalau AJB itu harga rumahnya lebih murah. Kalau HGB? AJB. Oh AJB. AJB. Kenapa lebih murah? Karena apa, gimana? Karena dia belum naik ke hak milik. Oh, oke. AJB itu baru akta jual beli doang. Akta jual beli ya. Jadi dia yang penting ada kwitansi gitu tuh gimana?
Dia yang penting ada kwitansi. Sebenarnya sih kuat juga, cuman masih beresiko, masih beresiko. Gue nggak ngerti detailnya sih, cuman paling kalau ngomongin kuat ya paling jelas hak milik sih. Hak milik paling kuat ya. Paling kuat. Oke. HGB masih oke lah, karena terutama kayak ada beberapa pembelian itu yang memang dibatasin cuma bisa HGB doang. Tapi sekarang bro gini, orang kan mau jadi hak apa SHM kan misalnya sertifikat hak milik ya. Itu kan makin tahun makin mahal. Nah itu kenapa tuh makin mahal tuh? Apa emang dia ngikutin harga propertinya atau gimana tuh? Biaya naik SHM Ah, mahal sih, masih sama sih menurut gue. Masih sama ya? Masih sama. Tergantung notaris berarti ya. Soalnya gue kadang-kadang liat tuh kalau di notaris, gue nggak sebut namanya lah. Misalkan notaris A gitu kan, berapa puluh juta gitu kan, dengan apa tanah, rumah sekian meter misalkan. Tapi di notaris B sekian puluh juta. Nah itu Iya, tergantung notaris juga. Tergantung notaris. biasanya yang beda-beda itu tergantung dia ngambil untungnya berapa gitu ya. Iya. Makanya tuh gue kadang-kadang ya itu baik lagi ke prinsip si notaris ya. Tapi biasanya juga tetap dirinciin sih untuk biaya PPJB, misalkan kalau butuh PPJB berapa, BPHTB-nya berapa, PPh-nya berapa, itu dirinciin. Terus biaya notaris tuh tersendiri ada biasanya. Nah itu yang biasanya yang beda-beda ya. Beda-beda. Ada yang 10, 15 gitu Iya. ya. Oke. Nah, itu untuk yang mau beli rumah tuh wajib banget tahu dasar-dasar dari Oke. surat-suratnya itu dalam beli rumah tuh kayak apa. Nanti yang dibutuhin untuk SHM tuh apa aja. Oke. Terus biayanya berapa aja. Terus lingkungan juga. Kenapa lingkungan? Karena ternyata nggak semua lingkungan itu friendly apa sih? Oh iya. Bisa menerima pendatang baru dengan karakter tertentu. Oke. Apalagi kalau kadang-kadang udah ngelihat ini sorry ya gue agak sensitif ya, misalkan kayak udah ngebahas wah ini suku mana nih orang gitu kan, Iya. agamanya apa, atau misalkan ini keluarga dari kalangan mana gitu kan, kadang-kadang mungkin lingkungannya konglomerat ya, kita mah misalkan apa gitu kan, ternyata lu warga apa lu, wah Iya. ecek-ecek kayak gitu kan ibaratnya kan. Ada lah yang begitu. Iya. Oke bro, jadi kalau misalkan kita coba simpulin, yang perlu dimiliki oleh seorang skill ya, maksudnya skill yang perlu dimiliki oleh seorang agent properti atau in-house properti. Tadi pertama mungkin tentang kita masih bisa komunikasi kali ya. Komunikasi itu apa lagi kira-kira? Dari pengalaman lu pribadi nih. Sebagai sales properti harus bisa negosiasi, komunikasi. Tapi sebenarnya yang paling utama disiplin sih. Disiplin. Oh. Disiplin waktu atau Disiplin waktu terutama. Karena orang jago pun kalau dia nggak disiplin sama kerja, hasilnya nggak maksimal banget. Bahkan gue dulu pernah nerapin sih, saking disiplinnya tuh gue hitungin sehari itu gue harus ada target. Misal follow up berapa ratus orang. Terus sehari itu dari berapa ratus orang gue dapat yes berapa orang. Oke. Nah itu jangan sampai turun tuh KPI apa standarnya itu. Oh, Disiplin oke, kayak gitu. Kalau mau jadi sales, disiplin yang utama. Disiplin ya. Disiplin. Apalagi kadang-kadang kalau misalkan kita jadi sales, masalah ini waktu misalnya gitu ya. Kita janjian sama si buyer, ketemuan jam berapa, tiba-tiba kita ngaret. Kadang-kadang kan buyer juga males jadi ya. Males udah pasti. Ya orang kok udah janjian malah ngaret gitu kan. Udah gitu kadang-kadang ngaretnya nggak kira-kira setengah jam gitu kan. Iya. Jangan sampai ngaret tuh. Ya harus sabar juga jadi sales tuh. Yang paling harus sabar ya kita dapat klien udah survei, taunya ngilang, itu udah biasa banget. Udah biasa banget, jadi harus sabar. Karena kalau dipikir-pikir mungkin ngerasa udah rugi waktu, mungkin udah ngerasa rugi bensin kah gitu. Tapi ya memang itu dunianya, jadi harus dibiasain. Oke, buat itu ya yang masih kita milikin, yang masih kita tahu sebagai seorang agent property sales. Tapi ya tentulah di balik itu semua kan, ya gue tadi kayak ngeliat lu gitu ya, secara penghasilan menjanjikan lah gitu ya. Iya. Apalagi kita yang mungkin kepengen side income tambahan gitu ya, bisa nih jadi agent property ya. Bisa banget. Bukan yang in-house ya, kalau in-house kan memang terikat dia kan. Iya.
tinggal ngeluangin waktu Sabtu Minggu gitu ya, konsisten, disiplin ya, akhirnya ya mudah-mudahan dari itu bisa ada tambahan gitu ya. Satu rumah aja 1,9 M 19 juta, Iya. 1,2 M 12 juta. 3 bulan sekali aja. Lumayan kan tuh berarti. Kan biasanya kan gaji misal 7 juta. 7 juta kan biasanya pada akhirnya habis buat cash flow Kebutuhan bulan. sehari-hari lah gitu ya. Paling nabung 1 juta gitu misalkan. 1 juta kalau ini mau dihitung ya. 1 juta per bulan kali 3 juta. Tapi kalau kita mau properti ya 10 juta minimal Ini per lumayan 3 ya. bulan. Nah akhirnya yang tadi kita gaji pokok kita sebagai orang kantoran mana gitu kan, kita tuh buat kebutuhan sehari-hari. Nah itulah income tambahannya itu 10 juta, 12 juta dan seterusnya, itu bisa buat nabung jadi gitu kan. Iya. Syukur-syukur misalnya kita investasi ke apa gitu kan, nanti akhirnya bisa naik pelan-pelan. Terus di berapa tahun kemudian kita tarik, kita bisa beli rumah misalkan, Iya. atau dana buat nikah gitu ya, Iya, dan bisa. seterusnya. Buat tabungan bisa banget. Worth it banget. Biaya kan namanya 1 juta per bulan cukup sih kalau mau maksimal ya. Sebulan satu gitu masih kekejar. Masih kekejar. Jualan sebulan satu dengan budget iklan 1 juta per bulan masih kekejar. Masih kekejar ya. Sebulan 1 unit. Sip. Oke, bro, untuk yang agent properti ya, thank you udah banyak ngobrol-ngobrol. Buat kalian yang udah nonton video gua, siapapun kalian gitu ya, ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda gitu ya, yang kepengen beli rumah atau yang khususnya, ini kan tadi bahas lebih dalamnya tentang agent properti dan in-house properti. Jadi kalian udah tahu nih yang harus dimiliki sebagai seorang sales atau in-house properti itu apa-apa aja gitu ya. Fee-nya menjanjikan tapi yang nggak instan ya, masih ada kerja keras segala macam. Betul. Oke, silakan kalian bisa like, bisa share juga video ini ke lingkungan kalian semua. Jangan lupa subscribe supaya channel gue makin naik gitu ya subscribernya. Komen juga jangan lupa kalian pengen gue tuh bahas apa. Kalau misalkan pengen bahas kerjaan A, kerjaan B, kerjaan jadi notaris misalkan atau apa, boleh. Tapi nanti gue cari channelnya dulu karena pertemanan gue juga terbatas. Tapi ya mudah-mudahan jalannya adalah. Jangan lupa follow nih IG-nya temen gue, namanya bro? Nama IG gua Sales Amatir. Sales amatir. Ini sebenarnya nggak amatir sih, gue bilang udah mahir lah. Gua lah kan namanya Sales Amatir karena gua masih belajar. Oke, thank you semua. See you on next video. Thank you. Bye bye.